Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom saat ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu analisa contoh kasus korupsi, yaitu yang korupsi Pinangki. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Hidayatullah. Saya bertugas sebagai moderator pada saat ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi saat ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Nani Firdausiah, NIM 20104112333. Selanjutnya yaitu Diva Brahmantara, NIM 20104111238. Selanjutnya yaitu Fajar Nur Rizky, NIM 20104111239. Selanjutnya yaitu Bagas Alif Maula Albab, NIM 20104111245. Baik teman-teman, marilah langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk yang pertama yaitu dibacakan oleh Mas Fajar. Mas Fajar dipersilakan. Baik, terima kasih. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi dari kasus korupsi Pinangki. Yang pertama, diawali pada bulan sekitar Oktober 2019, terdakwa Jaksa Pinangki menerima kedatangan Rahmat yang memperkenalkan diri sebagai seorang pengurus Koperasi Nusantara. Nah, pada saat itu Rahmat mengatakan akan memperkenalkan seseorang konglomerat yang berasal dari Malaysia yang bernama Joy Chan. Nah, pada tanggal 19 November 2019, Pinangki kembali ke Kuala Lumpur bersama dengan Rahmat. Dalam perjalanan tersebut kebetulan Anita Klopaking dan yang akan berangkat ke Thailand secara transit di Kuala Lumpur. Nah, pada tanggal 25 November 2019, Pinangki bersama Andi Irfan Jaya dan Anita Klopaking berangkat ke Kuala Lumpur bertemu dengan Jo Chan, bertempat di exchange nomor 106. Nah, pada pertemuan itu Pinangki baru mengetahui identitas asli dari Jo Chan tersebut, yakni bernama Joko Chandra. Nah, saat itu Joko Chandra menceritakan permasalahan hukumnya kepada terdakwa. Pada saat terdakwa mengatakan Bapak akan dieksekusi saja karena cuma 2 tahun, dan selebihnya terdakwa Joko Chandra hanya bercerita soal bisnis yang dibangunnya olehnya selama ini di atas kata kuasa hukum. Nah, dari situ kuasa hukum Pinangki menegaskan kliennya tidak pernah meminta tolong kepada Anita Klopaking maupun Andi Irian Jaya untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung atau MA terkait keputusan Joko Sugiharto Chandra nomor 12 tahun 2019, termasuk juga tidak pernah membuat atau menyampaikan proposal action plan pengurus fatwa MA kepada Joko Chandra. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Mas Bagas Alif. Mas Bagas Alif dipersilakan. Baik, tindak pidana Pinangki. Yang pertama, menerima suap $500 dari Amerika
Amerika Serikat dari Joko Chandra. Kedua, melakukan penyucian uang $375.229 Amerika Serikat setara dengan 5,25 M. Melakukan pemufakatan jahat bersama Joko Chandra, Andi Irfan, Anita Kolopaking untuk menjanjikan $10 juta Amerika Serikat kepada pejabat Kejagung dan MA demi mendapatkan fatwa. Oke, cukup untuk Mas Bagas. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Diva. Oke, baik, saya akan membacakan tentang fakta dari sidang terhadap Pinangki. Fakta dari sidang pembacaan putusan terhadap Pinangki yang pertama yaitu vonis 10 tahun penjara, majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda 600 juta subsidiar 6 bulan kurungan terhadap Pinangki dalam kasus fatwa MA. Pinangki dinyatakan terbukti bersalah melakukan 3 tindak pidana sekaligus. Yang kedua, warisan almarhum suaminya. Selama proses persidangan, pihak Pinangki membantah melakukan tindak pidana pencucian uang, sebab biaya hidup Pinangki juga bersumber dari warisan almarhum suami pertamanya, Joko Budi Harjo. Namun majelis hakim berkata lain, Pinangki dinilai tidak dapat membuktikan uang warisan dari almarhum suaminya. Yang ketiga, maklar kasus. Peran Pinangki sebagai maklar kasus terungkap ketika Hakim Eko membeberkan bukti percakapan Pinangki dengan mantan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking. Percakapan antara Pinangki dengan Anita di aplikasi WA pada 26 November 2019 itu terkait kepengurusan gerasi mantan Gubernur Riau Anas. Adapun Anas merupakan terpidana kasus korupsi terkait alih fungsi lahan di Provinsi Riau yang pernah mendapat gerasi dari Presiden Joko Widodo pada September 2019. Gerasi itu membuat masa hukuman Anas berkurang 1 tahun. Ia kini telah bebas sejak 21 September 2020. Terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan saksi Dr. Anita Dewi Kolopaking, khususnya terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan MA. Tutur Eko saat sidang dilihat dari tayangan Kompas TV. Oke, cukup untuk Mas Diva. Selanjutnya dibacakan oleh saya sendiri, yaitu yang ketiga, yaitu mengenai maklar kasus. Peran Pinangki sebagai maklar kasus pun terungkap ketika Hakim Eko Yang keempat, Oh ya, maaf ya, yang nomor 4 yaitu action plan. Nah, action plan tersebut berisi 10 langkah yang terdiri dari berbagai upaya mendapatkan fatwa MA hingga Joko Chandra pulang ke tanah air. Di dalam action plan ada pula tercantum nama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dengan inisial BR dan mantan Ketua MA Hatta Ali. Majelis Hakim menilai action plan tersebut dibuat oleh Pinangki bersama Anita serta Andi Irfan Jaya. Dari percakapan 13 Februari 2020 tersebut dapat disimpulkan action plan telah dibahas bersama-sama terdakwa dan sanksi. Kemudian dibuat dalam bentuk surat atau oleh terdakwa dan dikirim melalui WhatsApp kepada sanksi Anita Dewi Anggraini Kolopaking untuk dikoreksi, ujar Eko dilansir dari ujar Eko. Yang kelima yaitu kingmaker dalam persidangan kali ini. Sosok kingmaker kembali disebut. Majelis Hakim membenarkan keberadaan sosok tersebut. Menurut Majelis Hakim, keberadaan kingmaker terbukti berdasarkan bukti percakapan di aplikasi WhatsApp yang dibenarkan oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari, saksi Anita Kolopaking, serta saksi Rahmat. Namun, sosok itu masih menjadi misteri meski identitasnya sudah berusaha ditelusuri oleh Majelis Hakim.
Majelis Hakim telah berupaya menggali siapa sosok kingmaker tersebut dengan menanyakannya kepada terdakwa dan saksi Anita karena diperbincangkan dalam chat dan disebut oleh terdakwa pada pertemuannya yang dihadiri oleh terdakwa, saksi Anita, saksi Rahmat, dan saksi Joko. Dan saksi Joko Chandra pada November 2020. Namun, tetap tidak terungkap di persidangan, ujar Hakim Eko, dikutip dari tribunnews.com. Nah, baik, selanjutnya dibacakan oleh Mbak Nani. Mbak Nani dipersilakan untuk membacanya. Oke, thank you. Di sini saya akan membacakan tentang analisis kasus Pinangki. Jadi, Pinangki telah melakukan korupsi dari tingkat yang menengah yaitu abuse of power hingga tingkatan korupsi yang paling berat yaitu material benefit. Dalam material benefit, Pinangki telah menerima pemberian atau janji berupa uang sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat dari sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat yang dijanjikan oleh Joko Sugiarto Chandra sebagai pemberian atau fee. Uang tersebut diberikan agar Pinangki mengurus fatwa untuk Joko Chandra di Mahkamah Agung atau MA. Fatwa itu menjadi upaya Joko Chandra agar tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis 2 tahun penjara di kasus ini. Dan yang selanjutnya yaitu ada hubungan kasus Pinangki ini dengan tingkat korupsi yang kedua, yang menengah, yaitu abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Pinangki mengenalkan diri sebagai jaksa dan orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Chandra, dan juga Pinangki dan Rahmat mengenalkan Anita kepada Joko Chandra yang tak lain adalah seorang pengacara yang tentunya akan membantu dalam mengurus upaya hukum Joko Chandra. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, baik, dapat disimpulkan dari hasil presentasi kelompok kami yaitu mengenai kasus Pinangki, dapat kita simpulkan yaitu 5 cara pencegahan korupsi yang dimulai dari kita sendiri, yaitu yang pertama dengan cara atur cash flow. Nah, yang kedua yaitu bayar hutang dengan disiplin. Dan yang ketiga yaitu bangun aset aktif. Yang keempat, fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab kita. Yang kelima, memiliki gaya hidup yang sesuai kemampuan. Nah, mungkin itu saja 5 cara pencegahan terjadinya korupsi. Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Adapun ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.